Dan di situ gue bilang gitu, gue berjanji, gue mendingan mati dibanding gue stop untuk mencoba. Jadi kaya itu adalah hak semua manusia menurut gue, bukan cuma sekedar mimpi. Dan jadi kaya itu selalu datang ke mereka yang berani untuk ngambil resiko. Kaya itu tidak pernah datang ke orang yang pecundang. Dan itulah yang gue ambil jalannya di saat gue usia yang sangat muda. Ketika gue 14 tahun, ya, gue main game komputer namanya League of Legends. Gue masih ingat sampai sekarang, ya. Dan kadang-kadang di waktu luang gue sedikit, gue masih main sedikit, ya. Itu game yang gue udah main sekitar dari gue umur 14 tahun. Ya, waktu gue main game itu, gue coba jadi yang terbaik. Lalu gue jadi joki di game tersebut. Ya, uangnya gue kumpul sedikit demi sedikit. Waktu itu gue bahkan nggak mampu beli komputer. Jadi yang gue lakukan adalah gue main di warnet, gitu. Gue main di warnet, ya, cari paket yang paling murah. Ya, gue latihan di sana, gue dapat uang joki, gue pakai untuk bayar warnet, lalu gue beli laptop bekas, ya, Acer. Yang gue main itu kalau gue main di rumah, karena itu laptop bekas, itu tangan gue sampai panas gitu. Karena gue untuk ngejoki kan lama gitu loh. Bisa 5 jam, 6 jam gue main. Itu tangannya sampai panas, karena panas sekali laptopnya. Hasil dari situ ya gue tabung pelan-pelan. Ya waktu itu gue kumpulin beberapa juta pertama gue. Ya setelah gue punya laptop bekas itu, gue pakai ya gue bisa main di rumah. Jadi gue gak usah bayar warnet, lebih murah. Gue kumpulin sampai 2 juta rupiah. 2 juta rupiah itu gue pakai untuk gue modal. Ya gue modal untuk gue berjualan. Gue jualan minyak rambut, gue jualan pomade. Ya mereknya Suavecito waktu itu. Gue jualan sedotan. Ya jadi macam-macam gue lakukan di usia yang sangat muda. Gue berani untuk mengambil resiko dari uang hasil jokinya gue pakai untuk jadi pomade. Sementara itu gue pelajarin gitu, seluk-beluknya pasar modal itu seperti apa. Di saat gue nggak punya uang, ya, gue nggak nyalain orang lain. Ya. Gue nggak nyalain kenapa kondisi hidup gue seperti ini. Kenapa orang tua gue begini. Kenapa misalnya pemerintah begini. Gue nggak pernah nyalahin faktor-faktor yang tidak bisa gue kontrol. Faktor-faktor yang di luar kendali. Yang gue bisa lakukan adalah apa? Apa yang bisa saya kontrol, yang saya bisa kerjakan hari ini, supaya hidup saya di masa depan bisa jadi manusia yang lebih baik. Gue berjanji gue akan fokus waktu itu untuk dapetin apapun, ya apapun gue kerjain deh, asal lu bisa kasih gue uang. Lu mau ngejoki game, mau lu jualan sedotan, gue nggak punya gengsi. Mau jualan minyak rambut, gue nggak ada gengsi. Gue ngechat orang buat nge-sales, gue datang pintu ke kafe-kafe, tanya manajernya, ya dilecehin secara verbal gitu. Gue nggak masalah, ya apapun gue lakukan demi uang. Gue muter otak gitu, gimana caranya yang gue jual ini bisa lebih laku. Ketika waktu itu transisi dari Kaskus ke Tokopedia, di situ gue lihat gitu, oh gimana caranya gue bisa iklan di Tokopedia, gimana caranya gue bisa jualan gue lebih laku, apa value add yang gue bisa tambah di produk gue, ya. Gue nggak merenung di situ terus gue pasar sambil jualan santai-santai, enggak. Gue mikir terus setiap hari gimana caranya pomade gue ini lebih laku. Oh yang lain cuma jualan pomade harga sekian. Gimana caranya gue jual harga yang sama, tapi gue kasih gratis sisir. Gue yang pertama menciptakan tuh di Indonesia. Jadi beli pomade gratis sisir itu gue yang bikin, gitu. Akhirnya semua kompetitor contek, gitu. Gue harus inovasi lagi, apalagi nih yang harus dijual. Dari awal gue jualan udah macam-macam gitu. Ketika gue udah mulai besar ya, modalnya gue mulai gulung puluhan juta, ya sampai udah ratusan juta, masuk ke Indonesia, mulai dikerjain gitu kan. Karena gue impor waktu itu, ada beberapa instansi yang datengin gue sampai ke rumah. Semua itu gue lewati, itu di usia yang sangat muda, itu anak 15-16 tahun. Dan semua hasil keuntungannya ya, kalau orang lain, mereka akan santai gitu, mereka akan santai, mereka akan belanja, gue enggak ya. Hasil keuntungan yang gue dapat dari gue berdagang, semuanya gue taruh di pasar modal. Ya, semua yang gue punya itu gue investasikan. Jadi gue berdagang dapat uang, ya, gue putar uangnya untuk dagang dapat uang lagi. Semua uang yang gue punya gue taruh untuk gue investasikan. Uang sisa gue tuh antara bisa jadi modal untuk bisnisnya lagi, ya, atau uang sisanya bisa jadi buku gitu kan. Buku gue belajar, jadi investasi. Nggak ada uang yang sia-sia gitu. Gue anggap satu uang ya itu seperti prajurit. Dia harus bekerja.